Di dalam surah Al-Maidah, ayat ini saya kira sudah sangat populer, ayat 44, 45 dan 47. Allah SWT memberikan celaan yang keras kepada siapapun yang tidak menerapkan hukum Allah SWT. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humud dhalimun, faulaika humul fasikun. Ada 3 status yang disebutkan dalam ayat ini ketika orang itu tidak mau memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Tidak lebih dari ini. Yakni fasikun, dhalimun, kafirun. Fasik, dhalim, dan kafir. Mungkin ada pertanyaan, dalam keadaan apa fasik, dhalim, atau dalam keadaan apa itu kafir? Jawaban menurut saya yang sangat jelas adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, atau juga dalam beberapa tafsir yang lain. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang ayat 3 ayat ini, beliau mengatakan man jahada ya faqad kafar. Dalam riwayat yang lain disebutkan man jahada bima anzalallah faqad kafar. Siapa yang ingkar kepada apa yang Allah turunkan, ingkar kepada syariat yang Allah turunkan, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Wa man aqarrahu wa lam yahkum bih wa huwa fasikun dhalimun. Dhalimun fasik. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa siapa yang mengingkari dia kafir. Tetapi siapa yang aqarra bih, siapa yang membenarkan, artinya dia tidak mengingkari, maka berlaku fahuwa dhalimun fasik. Dia dhalim dan fasik. Saudara-saudara yang Allah SWT, jadi saya ingin memperjelas apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas ini begini. Menerapkan hukum Allah SWT adalah perintah Allah. Perintah ini adalah bagian dari syariat. Nah, kalau berkaitan dengan syariah, maka implikasi hukumnya, kalau itu wajib, berarti implikasi hukumnya adalah ketika ditinggalkan, dia mendapatkan dosa. Ya, itu hukum syarak. Atau sebagaimana kalau itu satu larangan, maka ketika dikerjakan mendapatkan dosa. Itu syariah. Ya. Jadi ketika orang misalnya mencuri, orang merampok, orang berzina, orang meninggalkan sholat, dia telah berdosa. Kenapa? Meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan, mengerjakan yang diharamkan. Nah, ini berdosa. Tetapi kalau dia sampai membenarkan tindakan itu, ya misalnya zina, ya zina itu perbuatan haram. Maka kalau ada orang berzina, dia berdosa. Tetapi kalau sampai menghalalkan zina, misalnya mengatakan az-zina halalun, ya zina itu halal, maka orang yang manistahalla seperti ini, orang yang menghalalkan ini seperti yang dikatakan oleh Al-Qadiyat, dia kafir. Jadi berarti apa? Soal keyakinan sudah, soal i'tiqad. Ini keyakinan hukum zina ini perkara yang ma'lumun minad dini biduruf, yang dijelaskan dengan sangat jelas. Dan oleh karena itu siapa yang menganggap itu tidak haram, berarti dia mengingkari ayat Quran. Ya. Nah, ketika ingkar berarti statusnya menjadi kafir. Begitu. Demikian juga kalau tentang meninggal menerapkan syariah itu perintah Allah SWT. Ayatnya tadi jelas memberikan celaan yang sangat keras. Maka kalau sampai ingkar mengakibatkan kafir, faqad kafar, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi. Tetapi kalau dia itu membenarkan bahwa saya percaya syariat itu benar dan saya sebagai seorang muslim itu mengakuilah syariat yang wajib diterapkan. Loh, Anda tidak lakukan, ya gimana lagi? Saya ini banyak halangan lah. Dia tidak mau mengerjakan, jadi bukan karena tidak yakin, maka dia masuk dalam kategori dhalimun fasik. Dia dhalim dan fasik. Terus mungkin ada sebelum terakhir,
Lalu apa bedanya zalim dan fasik? Jadi fasik ini adalah ketika orang melanggar syariat itu fasik. Maka ketika Allah katakanlah misalnya merintahkan orang yang zina itu dicambuk, ya, atau dirajam, dia hukum pezina itu, tapi tidak dicambuk atau dirajam, ini fasik, ya, gitu. Tapi kalau kemudian pezina ini tidak dihukum, nah ini bukan sekadar fasik, tetapi ini dolim. Karena dolim itu wad'us syai'i fi ghairi mahallih. Dia meletakkan sesuatu di luar pada tempatnya. Jadi misalnya pezina justru dimuliakan, tidak dihukum. Nah itu dia dolimun, dia fasikun. Fasik sekaligus dolim. Nah begitu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, bahwa perintah kepada kita untuk menerapkan syariat Allah SWT ini perintah yang sangat jelas. Dan kalau kita kembali kepada ayat-ayat ini, sesungguhnya aneh bin ajaib kalau ada orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, dia diciptakan Allah dari tiada menjadi ada. Secara penampakan dia diciptakan min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur. Dalam yang lain mimma immahin, dari air yang hina. Dari yang lain disebut min nutfah, tetesan air yang sedikit sekali. Lalu kemudian Allah ciptakan menjadi alaq. Lalu kemudian Allah ciptakan menjadi manusia. Lalu jadi manusia dia ingkar. Ya Allah, ya, menolak syariatnya. Jadi ini sesungguhnya tidak akan terjadi kalau mereka memiliki iman yang benar. Dan sungguh lebih aneh lagi kalau menolak hukum Allah SWT, sementara pada saat yang sama dia mengerjakan, menerapkan hukum buatan manusia. Lebih parah lagi, manusia yang dimaksud adalah manusia kafir penjajah. Hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir, mereka menjajah negeri-negeri Islam, setelah mereka pergi, diambil hukumnya, diterapkan hukumnya. Padahal itu hukum mereka, yang lahir dari akidah mereka, yang lahir tidak atas keimanan. Lalu bagaimana mungkin ada kaum muslimin menerima hukum-hukum seperti ini? Mestinya kalau dia muslim, dengan mudah dia akan menerima hukum Allah SWT. Dia akan ridho kepada Allah SWT dan ridho kepada semua hukum-hukumnya.